Saya berkata sama, Moro kamu mau dipakai Tuhan? Kaget dia, pasti koloran. Taruh itu. Nggak tahu dia pegang botol, pegang apa, nggak tahu. Taruh semuanya, berdiri, angkat tangan. Saya tuangkan minyak dalam nama Yesus. Wah, langsung dilawat Tuhan, 7 kali dia dilawat Tuhan. Koko pernah nggak kecewa sama, bukan kecewa sorry, dikecewakan sama orang yang Koko pimpin? Belum dikecewakan sama kalian. Tapi of course lah, tentulah pernah dikecewakan. Emangnya kita siapa lebih hebat dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus loh dikecewakan siapa? 400 orang di Galilea cabut tinggal 12. Tuhan pun tanya sama mereka, tapi bukan dari kepahitan. Lu orang kalian gak mau ikut pergi sekalian? Petrus nyeletuk kan biasa itu. Si Kefas kan, Rasul Petrus ini rasul yang gegabah. Dan dia berkata, kami loh sudah tinggalkan semuanya. Engkau yang punya firman kehidupan mau kemana kami pergi. Ya kan? Yesus terakhirnya itu yang itu yang pamungkas. Seorang yang bernama Iskariot alias Yudas. Dia mengkhianati. Pernah enggak? Ya pasti pernah. Kalau kita kayak gitu kita evaluasi dulu. Gak usah tertuduh dulu. Pertanyaan seperti ini. What could I have done differently? Apa yang mungkin saya bisa lakukan dengan cara berbeda lain kali. Selalu jadikan setiap setback adalah setup. Saya kalau setiap kali ada yang gugur itu saya meratap dulu. Could it be because of me? Tapi banyak orang itu hanya versi tertuduh. Mungkin aku, enggak. Saya coba evaluasi, saya masuk dalam doa, saya doakan orang itu enggak mikir diri saya sendiri. Kalau ada orang gugur atau dia lari, atau dia mundur, atau dia menjauh dari Tuhan, menjauh dari kami juga, saya akan doa Tuhan Yesus, tangkap dia. Kalau tidak ditangkap oleh saya seperti Markus meninggalkan Paulus kan. Gara-gara itu kan Paulus dan Barnabas berpisah. Tapi Markus kan tahu nggak dalam sejarah ditangkap Petrus. Sehingga sama Petrus diolah kembali, di-recycle dalam rencana Tuhan. Akhirnya dia menulis Injil Markus. Luar biasa loh orang ini. Saya berdoa kalau semuanya orang ini menjauh dari saya, ya sudah Tuhan. Mungkin ada hamba Tuhan lain bisa proses dia, bisa kelola dan kembangkan. Saya doakan untuk dia, tidak pikir untuk saya. Setelah itu ronde 2 saya baru evaluasi. What could I have done differently? Jangan defensif dulu. And most of the time ya, sometimes kadang-kadang, salahnya bukan di kita. Ini bukan defensif loh ya. Ya sudah, unfortunately atau sesuatu yang tidak bisa dihindari ya sudah. Shera, whatever will be. Nasi sudah jadi bubur kok, mau dipentelengin tuh. Buburnya diliatin, pelototin aja. Kalau nasi sudah jadi bubur, saya doa, terima kasih Tuhan untuk bubur ini, tak makan sama saya. Saya tidak akan hidup dalam penyesalan, saya akan hidup dalam evaluasi. Tapi saya belajar untuk move on. Jadi kalau ada orang seperti itu, saya tidak memilih untuk kecewa. Sekalipun saya bisa, apalagi kalau bukan salah saya. Saya memilih untuk mengasihi mereka, dan mengingat hanya fond memories atau memori indah. Saya dapat satu karunia sebenarnya, itu bukan karunia, tapi mungkin kelebihan saya yang datangnya dari kelemahan saya sebenarnya. Saya itu mudah lupa dengan hal-hal yang kayak gituan. Jadi kadang-kadang saya ketemu sama orang yang ngecewakan saya, ngomong apa dan sebagainya, yang berbuat jahat bahkan, saya bisa, bukan saya orang baik, tapi saya bisa ramah, natural, alami, apa kabar segalanya. Lalu nanti teman-teman yang ingetin saya, kamu ingat gak orang itu ngomong apa? Orang itu ngelakukan apa? Oh iya, saya lupa. Padahal kejadiannya baru 1 tahun yang lalu. Jadi ada banyak auto delete-nya di sini. Dari pengalaman kayak gitu tuh gak membuat Ko Philip menjadi kurang percaya sama orang? Enggak. Saya tahu waktu saya percaya sama orang itu saya bisa dikecewakan, jadi I take the risk. Ngapain kecewa kalau saya sudah dari awal masuk itu sudah memberitahu hati saya, lu bisa kecewa lo ya. Saya sudah telan pilnya. Untuk bisa kita kena gigitan serangga tertentu, kadang-kadang racun serangga itulah vaksinnya. Saya vaksin saya dulu sebelum percaya sama orang. Orang ini bisa kecewa. Ini bisa jadi Petrus, bisa jadi Yudas. Gua nggak peduli, 100.000, 1.001 kali saya disuruh kasih kesempatan lagi, saya akan tetap percaya sama orang itu. Kalau orang itu kembali ke kehidupan saya, di rewind ini, hidup ini, saya akan tetap percaya sama dia. Saya nggak mau nyesel, dia yang nyesel. Bukan saya. Saya tidak akan mau menjadi orang yang menyesal nanti. I choose to believe, I do not choose to doubt. Iya. Jadi sekarang kalian ngerti kan? Saya percaya ini, kalian boleh loh kecewakan saya. Ko, misal dari dulu waktu zaman Koko masih ngelayani di Jawa Tengah, kan ada Komoro salah satunya, sekarang udah jadi gembala regional. Kalau dengar cerita yang lama-lama itu kan
kita lihat Komoro tuh dari dulu zamannya masih cupu-cupu, masih sekolah. Sekarang masih cupu kok Mas. Terus sekarang tiba-tiba udah jadi gembala regional gitu kan. Waktu Komoro yang cupu-cupu tuh, sorry ya Komoro. Waktu Komoro masih cupu-cupu itu apa sih yang Philip lihat dari sosok Komoro? Supaya kalian mengerti kan, berapa orang nggak paham dengan terminologi kita. Gembala regional adalah gembala pulau. Jadi Pastor Moro itu merintis beberapa gereja. Waktu masih SMA di Jawa Tengah, dia merintis sebuah gereja yang sempat bertumbuh jadi 1.000 anak-anak muda yang berapi-api di sebuah kota kecil. Ya nggak kecil juga, kota menengah di Jawa Tengah. Lalu habis itu dari sana Tuhan utus dia melalui saya ke Sumatera, dan di situ dia merintis gereja di Medan yang menjadi ribuan orang, jemaat kami di situ. Lalu gereja-gereja di seluruh Sumatera, satu pulau itu disebut regional. Nah sekarang saya pindahkan kembali, saya pindahkan ke Singapura untuk menangani perintisan-perintisan gereja di Asia, terutama Asia Tenggara. Awal mulanya itu memang cupu-cupu, dan I'm not sorry ya, Pastor Moro. Jadi, he sorry, I'm not. Nah, saya melihat Pastor Moro itu pertama kali di Ungaran, Jawa Tengah. Waktu itu saya sebagai siswa sekolah Alkitab di Kanada yang praktek kerja di Indonesia. Selama summer atau musim panas di sana, 3 bulan saya di Indonesia, lalu praktek di Jawa Tengah. Dia datang di hari yang sama ketika saya tiba, tanpa sengaja. Semua itu sudah diatur sama Tuhan. Lalu bergulir waktu, suatu hari saya ketemu dia di rumahnya, dia dalam kondisi pakai baju rumah gitulah, sudah anak kecil, orangnya juga imut-imut waktu itu. Anak muda. Lalu dia keluhkan pelayanannya, 10 orang dia pegang, waktu itu dia pegang youth-nya cuma 10. Dan semuanya itu malas-malas doa, harus ditarik-tarik, didorong-dorong, dibujuk-bujuk untuk datang gereja, mana bisa dibawa ke dalam sebuah kegerakan. Waktu saya lihat dia mengeluhkan itu, saya nggak melihat lubang donatnya, saya lihat donatnya. Berarti orang ini cinta rumah Tuhan. Orang lihat ini pemimpin mengeluh, makanya lu cuma bisa pimpin 10. Saya melihat dia, ini pemimpin cinta mati sama Kristus sampai cemburu. Kelihat orang lain suam-suam kuku. Saya tidak lihat dia pimpin 10, saya lihat dia punya potensi pimpin 10.000. Saya bilang sama dia, oke saya dengarkan, selesai. Saya tidak berbuat sesuatu. Saya pulang, saya masuk ke pastori, waktu itu saya pinjam di rumah pendetanya. Ada sebuah tempat kamar sederhana sekali, saya tidur di situ. Saya doa dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Berdoa untuk yang namanya Moro ini. Dan teman-teman yang lainnya. Saya berdoa supaya Tuhan bangkitkan, karena saya ingat ayat di Yohanes Pembaptis pernah berkata seperti ini. Tidak seorang pun dapat mengambil bagi dirinya sesuatu kecuali dikaruniakan dari sorga. Ketika orang-orang bertanya tentang Yesus. Yohanes berkata, kalau tidak dari sorga, tidak bisa Tuhan Yesus itu melakukan demikian. Saya berkata, Tuhan hanya Engkau yang bisa mengubah manusia, saya hanya bisa berdoa. Waktu saya berdoa dengan kenceng-kencengnya itu, keesokan harinya saya bangun tidur, Roh Kudus ngomong sama saya, bawa minyak, pergi ke rumahnya sekarang. Saya lari loh. Saya nggak tunggu, karena saya dengar suara itu jelas, saya lari. Dan di situ kan bisa naik Vespa, naik sepeda motor, saya karena nggak bisa tunggu lagi, saya lari. Dan lari kenceng sekali, cukup jauh, itu masuk ke gang-gang segalanya. Saya berkata sama, Moro kamu mau dipakai Tuhan? Kaget dia, pasti koloran. Taruh itu. Nggak tahu dia pegang botol, pegang apa, nggak tahu. Taruh semuanya, berdiri, angkat tangan. Saya tuangkan minyak dalam nama Yesus. Wah, langsung dilawat Tuhan, 7 kali dia dilawat Tuhan. Dan itulah permulaannya. Nah pertanyaannya adalah, siapa dulu yang lihat potensinya? Pastor Moro belum lihat potensi pada dirinya. Dia masih mengeluh. Apakah saya hebat saya lihat potensinya? Tidak. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai agent of change atau agen perubahan, kita harus belajar untuk menjadi orangnya Tuhan. Jadi jangan ikut-ikutan ke dalam dosa orang atau ke dalam keluhan. Saya berada di posisi itu, tiba-tiba Tuhan bertanya kepada saya, seperti Tuhan bertanya kepada Yeskiel, menurut kamu bisakah tulang mati ini bangkit? Hanya kau yang tahu. Karena saya tidak tahu, saya berdoa dulu. Doa itu mengubah segala sesuatu. Saya nggak langsung pakai positive thinking atau filsafat manusia. Saya bawa di dalam ruang kuasa namanya doa. Dan waktu saya berdoa, saya menerima satu suara. Karena iman timbul dari pendengaran. Dan iman itulah yang menggerakkan batu. Dan di situ mulanya. Jadi boleh dikatakan, Tuhan membuat saya melihat potensi orang itu sebelum dia sendiri menyadari. Itulah kepemimpinan.
Pemimpin nggak boleh ikut-ikutan. Pemimpin harus mendengarkan orang yang dipimpin. Harus dengar-dengaran. Tetapi pemimpin tidak boleh berada di halaman yang sama. Ngapain buang-buang waktu? Kalau gitu kan sia-sia memimpin orang. Kalau akhirnya Anda tidak lebih dari orang yang Anda pimpin. Harus ada nilai plusnya dong. Saya memimpin kamu, berarti saya membawa nilai plus ke dalam hidupmu karena kepemimpinanku. Apa yang saya sumbangsi dan kontribusi ke kalian? Yang kalian tidak punya. Tapi saya miliki karena saya yang datang lebih dulu. Saya yang masuk lebih dalam. Pasti ada sesuatu yang saya bisa persembahkan dalam hidupmu. Kalau enggak, ngapain saya pimpin orang ini? Buang-buang waktunya dia, buang-buang waktu saya, buang-buang waktu Tuhan. Buat apa saya pimpin? Kepemimpinan itu bukan posisi. Kepemimpinan itu persembahan hidup. You offer your life. Bukan hanya to God, itu sudah selesai, itu Kristen. Waktu kita hari menjadi anak Tuhan. Kepemimpinan itu tambahan, next step, langkah berikutnya. Aku mempersembahkan hidupku menjadi roti yang dipecah dan anggur yang dicurahkan untukmu, untuk Anda, untuk kalian semua. Kalau saya tidak bisa punya sesuatu yang saya bisa persembahkan lagi untuk kalian, nggak usah disuruh saya lengser sendiri. Lengser sendiri. Lihat ya, pemimpin tidak berfungsi, justru yang semakin sulit untuk meninggalkan posisinya. Karena kepemimpinan sudah menjadi suatu posisi yang harus dipertahankan. Bukan lagi sebuah fungsi untuk berbuah. Karena itu kalau kita mau memimpin orang, pastikan kita masuk lebih dalam. Di suatu hari kalau jadi papa contohnya, anak-anaknya masih di sini, pagi-pagi kalian sudah berdoa dulu masuk hadirat Allah sebelum mereka masuk ke dalamnya. Kalau kita memimpin orang, kita dituntut lebih oleh Tuhan. Jadi pastikan sebagai pemimpin yang berkorban. Orang lain masih bobok, kita sudah sembahyang. Seperti Tuhan Yesus, ketika murid-muridnya bangun, Yesus sudah nggak ada, udah di Getsemani. Dia cari. Ketika mereka udah pulang kenyang, Yesus sendirian tertinggal di sana sampai jalan di atas air. Pergi dulu, saya masih mau berdoa. 6 jam berikutnya atau lebih, Yesus masih berada di pulau itu sendirian. Pemimpin itu yang datang lebih awal, pulang paling akhir. Kalau ada pemimpin yang nggak berfungsi nih ya, jadi orang yang dipimpin nggak dapat visi, terus nggak ditemukan juga potensinya, nggak dibangun, terus di tengah-tengah ada masalah juga pemimpin ini nggak bisa ambil keputusan, ada orang yang perlu ditegur juga nggak ditegur, orang yang dipimpin ini gimana ya? Orang yang dipimpin. Orang yang dipimpin. Semoga di atas pemimpin sepertinya ada pemimpin yang bisa melihat itu dan bisa menegur dengan kasih sih. Nggak usah semuanya itu harus ultimatum karena orang bisa berubah kalau kita beritahu. Kalau Tuhan berkenan sama kita, jangankan orang yang kita pimpin, musuh kita pun didamaikan kok. Orang lain bisa diubah gara-gara Tuhan melihat wajah kita. Tapi kepada orang yang memimpin seperti ini itu sampai sekarang nggak sadar-sadar. Izinkan saya berkata seperti ini. Mau diapakan ya kira-kira kalau garam kehilangan keasinannya? Dengan apa dia digarami? Masa garam digaramin garam? Kalau sabun jadi kotor, masa sabun dicuci dengan sabun? Apalagi kalau sabun cair gimana nyucinya? Kalau kulkas sudah nggak bisa mendinginkan, buat apa ada kulkas? Habis-habisin ruangan aja. Harusnya kita tahu diri. Kalau kita seperti itu, kita cepat berubah atau lekas hengkang dari posisi itu. Nggak usah disuruh. Kalau kulkas sudah nggak bisa, jangan berkata, aku mau di sini, aku mau di sini, aku mau di sini. Itu kulkas, kamu itu untuk pendingin, tapi sekarang nggak bisa apa-apa. Paling-paling cuma saya bisa taruh jin saya, kaos kaki di situ. Ya gitu ada lemari, kamu hanya redundant, overlapping, hanyalah ambil-ambil space saja. Saya memiliki standar terhadap diri saya sendiri, saya terapkan. Kalau saya seperti itu, nggak usah orang lain suruh, saya akan tahu diri. Gaya orang Jepang gitu loh, tunduk gitu, udah lalu permisi. Kabinet-kabinet yang mengundurkan diri. Tapi jangan terjadilah, pekerja itu kurang, pekerja itu kurang. Kenapa harus pergi? Berubah lebih baik sih, Tuhan tidak pernah bahagia dengan kematian orang fasik, tapi pertobatan mereka. Ayo berubah, start berfungsi, mulai lagi berfungsi. Jadi kulkas itu. Sekalian jadi kulkas atau jadi oven, jangan tanggung-tanggung suam-suam kuku dimuntahkan nanti. Orang yang dipimpin kan bisa ngomong sama orang yang di atasnya lagi ya. Tapi kalau misalnya orang berpikir sungkan, nih nanti gue sepertinya ngadu gitu ya. Gimana nih dia untuk mengobati dirinya sendiri yang udah kayak nggak betah banget lihat pemimpinnya gitu. Kepemimpinan itu teamwork ya, meskipun itu ada kalau di dalam company, perusahaan, negara, organisasi, bahkan gereja. Selalu ada begitu, tapi selalu akan ada pertanggungjawaban kan. Setiap kita itu selalu, gak ada orang itu yang lepas. Saya sendiri kalau katakan dalam kepemimpinan dalam organisasi, saya berada di puncak
tetap Tuhan itu bisa menciptakan sekeliling yang suatu kondisi lingkungan, kelompok-kelompok yang tidak disengaja, yang bisa menjaga kita. Hidup saya dikelilingi dengan orang-orang yang kepada mereka saya harus memberi pertanggungjawaban. Pada istri anak-anak saya, pada staf direksi, staf yang ketua-ketua divisi yang persis berada di bawah kami. Mata-mata daripada gembala-gembala regional tadi, gembala-gembala utama di dalam gereja kita, itu orang-orang, itu mereka semua mata-mata yang tertuju ke sini. Kita nggak bisa main magic, main tipu akan mereka semua tahu. Jadi kita selalu mempertanggungjawabkan. Jangan jadi pemimpin yang sudah nggak bisa lagi diajak bicara, udah nggak bisa terima masukan. Pemimpin paling tinggi pun singa, raja rimba pun kalau mati dimakan sama hewan-hewan kecil. Semua rantai makanan itu berkenaan. Nggak ada orang yang kau caisang dalam bahasa Chinese-nya. Mau gagah-gagah di atas. Lebih atas itu lebih dilihat. Dan kita harus ciptakan suatu lingkungan yang sehat. Kalau pemimpin tidak bisa diberitahu lagi, saya rasa pemimpin itu sekalipun belum jatuh dalam morality, dia sudah jatuh di mata Allah. Ketahuilah kata Tuhan di Wahyu, betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Some people have fallen even before they fall. Beberapa orang sudah jatuh sebelum mereka jatuh. Mereka sudah jatuh dalam hatinya. Jaga hati, kepemimpinan itu penting sekali. Pastikan hidupmu itu diketahui orang. Ya, dan jangan merasa diri sendiri itu bisa tanpa orang lain. Saya juga enggak mau hidup kayak gitu. Itu bahaya. Dan kalau sungkan-sungkan ya jangan pelayanan. Pelayanan bukan tempat untuk sungkan-sungkan. Pelayanan adalah tempat untuk kita saling mengingatkan. Pelayanan adalah tempat untuk kita dibentuk sama Roh Kudus. Sungkan beritahu, sungkan ini, sungkan itu. Nggak boleh gitu. Tujuannya kan saling mengingatkan ya, bukan kan. Semua ada caranya juga kok, kan nggak ngawur. 4 mata, tambah teman, bawa kasusnya ke gereja. Semua itu kan ada jalurnya. Ya, sumpah siapa pertanyaannya? Kalau kita sebagai pemimpin dalam kelompok sel dan sebagainya, kita kalau berdoa syafaat dalam saat teduh pribadi kita, kapan kita harus berdoa secara spesifik, kapan kita harus berdoa secara korporat aja gitu. Kalau dari jam doa Kopilip, apa yang Kopilip jadi apa ya? Apa yang Kopilip praktekkan gitu ya? Saya selalu mulai dengan sesuatu yang general atau umum, berbahasa roh, berbahasa lidah, selama 40 menit sehari merupakan suatu tapak kaki pertama saya membumi sebelum badan saya itu kena ke tanah, lidah saya sudah mengetuk surga. Lalu saya baca Alkitab tanpa ada pikiran untuk apa, saya baca itu untuk jadi kertas kosong diisi sama Kristus dengan perkataan apapun hari itu yang dia sediakan bagi saya. Semua sistematis, saya nggak lompat-lompat, saya baca itu selalu pasal demi pasal sampai seluruh firman, seluruh Alkitab itu diselesaikan. Lalu setelah itu, apa yang Tuhan taruh di hati saya mulai doakan syafaat satu persatu. Nggak bisa semua, kalau kita mau doain semua, bisa-bisa kita doakan untuk udara ini, Tuhan kasih oksigen, terlalu banyak yang perlu didoakan. Kita doakan apa yang mengganggu, atau apa yang jadi beban, atau apa yang Tuhan ingatkan untuk kita doakan. Simpel. Kadang-kadang sudah ada yang patokannya, doa untuk keluarga, doa untuk gereja, doa untuk apa. Sudah, itu dulu. Lalu sisanya itu kalau ada lebih dari itu, saya sampaikan. Saya itu amin, dalam nama Yesus amin. Saya berjalan ke dalam kehidupan sehari-hari, membawa dengan lalu bekerja dan melakukan tanggung jawab saya. Lalu sambil terbuka telinga untuk peka. Kapanpun Tuhan Yesus mau berkata sesuatu pada saya, kapanpun Tuhan suruh doa, saya sudah siap anytime. Tuhan gerakkan sesuatu, saya mau nurut. Jadi harus ada patokan dulu, mulai dengan umum, terbuka ke yang spesifik. Gitulah. Asik. Nah, Kok, mau tanya nih, Kok. Apa sih yang membuat Kok tuh berapi-api banget sampai sekarang dan berani banget? Berapi-api dan berani banget. Gampang mau kebakaran, dekatlah dengan api unggun. Dekat sama Tuhan pasti berapi-api. Tidak ada orang dekat sama Tuhan jadi lesu. Kuncinya bukan kita ciptakan api, tapi kita dekat pada api yang menghanguskan. Itulah Tuhan Yesus. Kalau kita dekat sama orang yang negatif, lama-lama jadi negatif. Dekat sama orang yang pesimis, lama-lama pesimis. Dekat sama Yesus, kita akan selalu menemukan diri kita berkobar-kobar. Ya. Tapi kadang-kadang perasaannya hilang, rasanya tidak ada apinya. Tapi jangan ikut perasaan, ya, ikut perasaan. Tapi pokoknya kita itu sama Tuhan itu
kita sama Tuhan itu, kalau kita dekat sama Tuhan itu, api Roh Kudus tidak hanya dalam feeling kita, api Roh Kudus itu dalam suatu roh antisipasi atau semangat tahu bahwa Tuhan mau memakai hidup saya dan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan akan terjadi dan visi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saya itu saya kejar dan saya nggak tahan untuk melihat itu digenapi. Jadi itu api, nggak harus dalam feelingnya. Tapi most of the time though, aku merasakan perasaan dan bahkan dalam perasaan, I feel so excited to live for Jesus. I hope you are excited to live today too. Koko kan juga muridin gereja-gereja yang di luar Indonesia kok. Jadi apakah kita perlu menyesuaikan dengan culture di dalam leadership ini atau nggak ada tipe leadership yang perlu disesuaikan dengan culture? Leadership kepemimpinan di dalam taraf prinsip-prinsip itu universal. Ketegasan contohnya, kejujuran, honesty is the best policy, ketransparanan, integritas yang tidak dipertanyakan, moralitas yang tidak bercela, itu semuanya umumnya. Tapi caranya kita memang harus sesuaikan dengan lapangan, kita harus belajar peka, itulah hikmat. Ya, tentunya sama orang Taiwan berbeda juga dengan orang Singapura, mereka berbeda sama orang Amerika, pada orang Barat tidak sama juga. Tapi yang pasti effective leadership always starts with caring for people sincerely. Dan selalu dimulai dengan soal kita care untuk orang lain itu bertumbuh dan untuk orang itu dapat berkat lewat kehidupan kita. Kalau kita mulai dengan itu, saya yakin sangat mudah untuk kita tahu cara terbaik bagaimana kita bisa melayani mereka. Kalau kita tidak egois, mikir diri sendiri, mikir orang lain, nanti akan ketemu formulanya. Iya. Kok selain daripada kita yang di sini, setiap orang yang nonton ini juga pasti adalah orang-orang yang punya potensi. Ya kan kok kan? Jadi pasti mereka orang-orang yang punya potensi, anak-anak muda dimanapun kalian berada, bawa kebangunan rohani dan ayo bawa pengaruh dimanapun kalian berada, di sekolah, di tempat kerja, di keluarga, dimanapun. Dan kita sangat happy sih ya bisa langsung ngobrol-ngobrol sama Ko Philip, di mentor dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi kayaknya punya pertanyaan-pertanyaan yang masih ketahan yang belum sempat. Kita akan lanjut lagi di nanti episode-episode selanjutnya. Tapi untuk kali ini kita akan selesai di Before 30 Mentoring seputar leadership. Maka sampai jumpa di Before 30 Mentoring selanjutnya. We will see you again. God bless you and bye.